Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Fepsi Rosemary. Buat yang baru nonton video ataupun YouTube channel aku, selamat datang, salam kenal. Oke, di video kali ini mungkin akan aku bagi dalam dua part. Jadi part 1 dan part 2. Jadi part 1 ini lebih ke cerita pengalaman aku menjadi Mama Eping. Dan part kedua mungkin peralatan-peralatan yang aku gunakan selama menjadi Mama Eping. Oke, sedikit cerita. Jadi aku itu selama kurang lebih 6 bulan itu menjadi seorang Mama Eping. Ya, eksklusif pumping itu berat. Semoga dengan adanya video ini akan membangkitkan semangat kalian untuk menjadi seorang Mama Eping yang pastinya punya mental yang harus benar-benar kuat biar tercapai eksklusif, ASI eksklusif selama 6 bulan gitu. Kita mulai ya, cerita awalnya kenapa aku bisa jadi seorang Mama Eping. Jadi sedikit cerita aja, kalau aku itu melahirkan di bulan Maret, tepatnya di tanggal 26 Maret 2022. Jadi aku melahirkan anak pertama kami di rumah sakit itu sudah diterapkan yang namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Dan anak aku tuh super duper pinter. Jadi dia pertama kali dikenalkan dengan puting, dia langsung ketemu dan langsung ngenyot pada saat itu. Sebenarnya tidak ada masalah apa-apa di hari kedua, di hari ketiga, di hari seterusnya tuh sebenarnya kayak ya nggak ada masalah apa-apa. Mungkin pada saat itu juga ASIku belum begitu keluar. Jadi ya seperti yang kita ketahui, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin yang keluar hanya kolestrum gitu, belum berupa ASI yang benar-benar yang kita lihat kasat mata tuh putih cairannya gitu ya. Nah, di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga anak aku tuh sama sekali tidak ada drama bingung puting. Lalu akhirnya pulang ke rumah karena ini adalah pengalaman pertama aku menjadi seorang ibu. Jadi sempat yang ngalamin sakit puting lecet, terus yang tapi nggak sampai yang berminggu-minggu, enggak, cuman kayak rasa nyeri wajar karena yang kita kayak ya agak, kalau ceritanya agak sedikit vulgar gitu ya, nggak apa-apa karena ini emang pure untuk sharing aja. Nah, yang awalnya si puting yang nggak pernah dikenyot, ibaratnya tiba-tiba ketemu sama bayi yang ngenyot tiap berapa jam sekali, itu kayak ngerasa sakit, ngerasa aneh, wajar karena ini adalah pengalaman pertama waktu itu. Di hari kedua, di hari ketiga seperti yang aku ceritain itu nggak ada masalah sama sekali. Di hari keempat mulai tuh ASI aku mulai lancar, mulai banjir yang tiba-tiba PD-nya bengkak kalau nggak disusuin gitu ya, sedangkan kebutuhan anak aku tuh belum sebanyak itu dan akhirnya mengalami yang namanya PD bengkak. Terus akhirnya di hari ke-7, seingat aku, di hari ke-7 itu ASIku makin banjir teman-teman. Dan mulailah problem itu muncul. Di awal memang aku sudah menyiapkan botol susu. Jadi kalau kalian belum nonton video perlengkapan bayi aku, kalian bisa nonton, nanti aku taruh linknya di sini. Nah, di situ aku emang udah nyiapin botol susu. Aku juga nggak ngerti kenapa waktu itu aku nyiapin botol susu, karena kayak latah aja ngikutin emak-emak gitu yang aku tonton di YouTube channel orang-orang yang perlengkapan bayi lah intinya gitu. Nah, jadi pada saat hari ke-7 itu aku belum yang siap untuk melakukan eksklusif pumping. Jadi problem aku tuh muncul di hari keberapa ya? Ya di hari ke-7 sebenarnya udah muncul. Jadi kayak gini ceritanya teman-teman. Ini semoga pengalaman ini tuh jadi bahan apa ya? Pelajaran untuk kalian. Karena aku pertama nggak punya ilmu yang cukup dalam mengasihi, jadi aku nganggap remeh gitu loh. Mengasihi itu semudah itu, jadi tinggal keluarin payudara kasih ke anak beres gitu.
ternyata nggak semudah itu teman-teman. Jadi aku garis bawahi ilmu mengasihi. Kalau memang kalian punya budget lebih baik kalian ikut kelas ya. Jangan seperti aku kebingungan di awal. Nah, di hari ke-7 ini mulailah muncul masalah. Jadi ketika aku menyusui, anak aku itu gelagapan, tahu nggak? Jadi karena ASIku lumayan banyak, banjir, alhamdulillah gitu ya. Ketika disusuin, anak aku itu kesedak teman-teman. Itu sebenarnya hal yang wajar mungkin. Cuman karena tadi aku nggak tahu ilmunya, jadi aku waktu itu kayak ketakutan. Karena Haura ini ketika kesedak, anak aku ya Haura, kesedak dia badannya langsung kayak membiru gitu loh teman. Jadi kayak aku tuh takut, ngerti kan? Ibu baru yang ketemu masalah yang nggak pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Jadi pas anak gelagapan terus bibirnya biru ya kayak orang kelelep gitu. Nah itu tuh aku kayak panik yang kayak ih gimana dong anak aku ketika disusuin kayak gitu, apa yang salah, apa yang ini. Jadi salahnya aku waktu itu langsung nanya ke teman aku alat pumping yang bagus. Jadi aku tuh kayak mikir kayaknya Haura nih nggak cocok deh langsung nyusu ke aku. Kayaknya aku harus pumping deh, masukin botol biar dia nggak kesedap. Karena waktu itu aku tuh paniknya takut nutrisi anak aku itu tidak terpenuhi. Sampai akhirnya aku belilah alat pumping. Nah, ternyata akunya jadi keenakan gitu loh, karena ngeliat anak aku nyusunya banyak gitu ya. Terus aku yang belum ngerasain capeknya nyuci botol, nyuci alat pumping gitu tuh kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting anak aku nutrisinya terjaga karena ASI, karena yang penting ASI lah intinya gitu. Nggak apa-apa dia pakai botol. Dan akhirnya aku kayak keterusan pumping terus, kasih masuk ke botol, pumping lagi masuk ke botol, terus akhirnya keterusan. Dan akhirnya di usia Haura menginjak hampir 2 bulan, aku mulai agak kecapean, kelelahan karena harus cuci botol, terus cuci alat pumpingnya, terus mensterilkan lagi, terus mengeringkannya lagi. Jadi kayak kerjanya tuh luar biasa. Belum kita ngurus anak, terus akhirnya nyuci botol segala macam, mereresin ini itu segala macamnya. Itu baru kerasa di umur Haura 2 bulan. Jadi aku kayak ya udahlah coba lagi deh, karena Haura kan udah lumayan besar nih, udah 2 bulan, mungkin dia ngenyotnya lumayan enak, jadi nggak bakalan kesedak lagi. Tapi pas dicoba lagi masih juga teman-teman, dia kesedak. Dan akhirnya aku balik lagi pumping karena ketakutan. Dan akhirnya di usia Haura menginjak 2,5 bulan, aku bener-bener kayak oke, aku berhenti nih untuk pumping, cobain untuk ASI, langsung mengasihi langsung DBF gitu. Dan ternyata mulailah muncul permasalahan baru. Haura bingung putih. Jadi Haura tuh di usia hampir 3 bulan itu bener-bener yang kayak ketika dikasihin payudara aku, dia tuh bener-bener kayak nggak kenal sama sekali. Dia nggak mau, dia nolak, dia nggak mau ngenyot gitu. Itu yang dinamakan bener-bener bingung puting. Sampai akhirnya aku tuh salah tindakan waktu itu. Aku paksa dia, ayo dong kamu nyusu aja, aku capek gitu. Tapi ternyata hal itu menimbulkan trauma bagi Haura. Jadi akhirnya di bulan ketiga Haura itu bener-bener yang ketika melihat payudara aku dia langsung buang muka. Sesedih itu, sehancur itu. Aku yang kayak ya Allah ini gimana. Haura bener-bener gak mau nyusu gitu, gak mau DBF, gak mau, pokoknya mau dot aja. Dan dia ngeliat tuh kayak takut karena trauma mungkin ya, karena aku jejelin. Dan akhirnya aku
bingung, bener-bener mati gaya. Ya udah akhirnya aku eksklusif pumping selama 6 bulan. Terus di usia dia di bulan ketiga, nah ini di bulan ketiga aku tuh sempat menstruasi. Jadi selama mengasihi ini aku menstruasi itu bisa dihitung jari gitu loh teman-teman. Jadi selama 6 bulan ini aku baru menstruasi sekitar 2 kali. Sisanya kayak ngeflek doang gitu. Nah di bulan ketiga ini di bulan 3 mau ke 4 itu sempet ASI aku yang bener-bener drop. Aku nggak tahu waktu itu, mungkin aku faktor stres juga, kemungkinan juga karena ya aku maksain diri untuk Haura tuh bisa DBF langsung gitu loh sama aku. Dan akhirnya aku kepikiran, aku stres, aku kayak marah pada diri aku sendiri, dan akhirnya ASI aku drop. Di samping itu aku juga ternyata mau menstruasi. Dan akhirnya aku tuh bingung. Aku lanjut dengan ikut ke klinik. Oh ya, aku karena ASIku drop, aku bingung kan, gimana nih, ini aku baru 3 bulan mau ke 4 bulan kok ASI aku seret. Akhirnya aku sama suami yang bener-bener kayak nyari tahu sebanyak-banyaknya informasi, dan akhirnya kita kayak ke klinik laktasi gitu teman-teman. Dan di sana dijelaskan ternyata Haura itu trauma karena aku paksain, dan di sana aku kayak disadarkan bahwa ibu nggak apa-apa gitu, eksklusif pumping, nggak ada yang salah di dunia ini, karena setiap ibu itu pasti punya pilihannya masing-masing untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Di luar sana banyak kok yang ternyata nggak bisa mengasihi. Jadi kayak ibu tuh bersyukur bisa eksklusif pumping pun bersyukur karena ibu telah memberikan yang terbaik untuk anak ibu gitu. Dari situ aku benar-benar kayak tersadarkan bahwa kenapa sih maksain sesuatu yang kadang nggak bisa gitu. Di situ juga aku kayak disadarkan sesuatu kalau minta apapun itu serahkan sama Allah dan nggak boleh kita memaksakan kehendak. Jadi benar-benar kayak aku tuh langsung down waktu itu, kayak iya sih, kenapa ya aku memaksakan kehendak untuk ini loh Haura kamu harus gitu, Haura kamu harus ini. Dan aku tuh kayak lupa berserah gitu loh sama Allah. Ya Allah, kenapa kau yang maha membolak-balikan hati. Kayak dari situ aku serahin semuanya sama Allah, dan akhirnya Haura yang awalnya kayak nggak mau ngelihat payudara aku, dan akhirnya setelah pulang dari klinik laktasi itu 2 hari kemudian dia mau menyusu, walaupun cuman kayak disedot beberapa kali aja. Dan benar-benar kayak itu bikin aku seneng lagi. Dan akhirnya dia mau menyusu secara langsung walaupun cuman sehari sekali waktu tidur malam aja. Dan itu aku kayak bener-bener bersyukur teman-teman, aku bisa mengasihin langsung walaupun cuma sekali, terus eksklusif pumping. Dan selama 6 bulan aku berhasil eksklusif pumping ke Haura. Nah, sedikit cerita lagi. Jadi sekarang alhamdulillahnya di Haura umur 6 bulan, hampir 7 bulan, aku yang kayak diberikan keberkahan yang seluas-luasnya dari Allah. Kayak aku terharu. Jadi sekarang Haura udah nggak menyusu menggunakan DOT lagi. Jadi dia udah bisa DBF 100%. Jadi gitu. Jadi mami-mami di luar sana jangan bersedih hati kalau memang kalian terpaksa harus eksklusif pumping. It's okay, nggak masalah. Kita sudah bersikap yang baik, kita sudah berperilaku yang baik ke anak kita, memberikan hal yang paling terbaik untuk anak kita, itu lebih dari segalanya. Kalaupun kalian bisa DBF itu luar biasa, kalaupun kalian bisa eksklusif pumping itu juga luar biasa. Tapi pun kalau kalian memang tidak bisa untuk memberikan ASI secara eksklusif, itu juga luar biasa. Karena menyayanginya dengan sepenuh hati pun itu sangat luar biasa.
Jangan berkecil hati, tetap semangat. Jadi nanti aku akan ceritakan di part 2 akhirnya Haura 100% lepas dari down. Oke? Dan di part kedua juga mungkin akan aku jelaskan apa aja yang menolong aku selama exclusive pumping, peralatan-peralatan apa yang aku gunakan selama exclusive pumping. Sampai ketemu di video kedua, dan semoga video ini bermanfaat walaupun cuma cerita-cerita kosong. Dah, sampai ketemu di video selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum. Bye.